Assalamualaikum warahmatullahi taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Bab al-i'tikaf. Bab menerangkan tentang i'tikaf. Ya. I'tikaf termasuk sunnah. Terutama di bulan Ramadan. Ya. Terutama lagi di 10 terakhir. I'tikaf. I'tikaf. Pahalanya besar terhitung dari awal di i'tikaf sampai lah kaki batas i'tikafnya pahala kalau. Pahala kalau. Ya, makanya ketika kita masuk masjid jangan lupa niat i'tikaf. Niat i'tikaf. Masuk masjid niat i'tikaf. Pahalanya double, pahala i'tikaf, pahala salat, pahala banyak pahala itu. Terhitung pahala terus selama dia i'tikaf. Ya sih? I'tikaf itu apa? I'tikaf itu apa? I'tikaf lughatan al-lubsu. Secara bahasa i'tikaf itu al-lubsu. Apa lubsu artinya? Menetap, berdiam. Berarti itu cara bahasa i'tikaf. Berdiam di suatu tempat, i'tikaf namanya. Tapi secara bahasa, bahasa. Ya sih? Tapi yang kita maksud bukan secara bahasa, secara syar'an. Kan kita belajar syariat. Syariat. Apa ya kalau dalam syariat? Al-lubsu fil masjidi min sakhsin makhsus biniyatin. Menurut syariat, i'tikaf itu adalah al-lubsu, menetap. Menetap di mana? Fil masjid. Fil masjid. Boleh Ustaz i'tikaf selain masjid? Ya tidak boleh. I'tikaf hanya di masjid. I'tikaf di mana? Di rumah? Mana boleh. I'tikaf di rumah mana boleh. Namanya i'tikaf di masjid. Atau i'tikaf di mana? I'tikafnya di kamar. Di kamar. Ya tidak ada. I'tikaf di kamar bukan. I'tikaf itu di masjid. Oh Ustaz, kadang-kadang ada wong i'tikaf di musola. Bagaimana hukum i'tikaf di musola? Ataukah boleh i'tikaf di musola? Tergantung, kita lihat dulu. Lihat seperti apa? Sekarang lihat musola sama nak hukum seperti masjid. Ya, sekarang musola sama nak hukum seperti masjid. Kalau musola tidak sama seperti masjid hukumnya, ya maka i'tikaf di musola tidak boleh. Kalau seandainya musola tersebut sama hukum seperti masjid, ya maka boleh i'tikaf di musola. Nah, terus kapan musola sama seperti masjid dan kapan musola tidak sama seperti masjid? Nah, ya, makanya ya, masjid itu apa? Sekarang kita tanya. Kadang-kadang wong masih keliru. Wong beranggapan masjid itu karena ada sholat Jumat. Ini keliru. Ya. Kadang-kadang wong ditanya, apa perbedaan masjid sama musola? Oh, kalau masjid ada sholat Jumatnya, musola tak kata. Ini keliru. Karena sholat Jumat tak harus di masjid. Di musola pun boleh sholat Jumat. Boleh sholat Jumat. Nah, tapi apa Ustaz masjid itu? Masjid itu suatu lahan yang diwakafkan memang untuk masjid. Itu masjid. Ya, aku wakafkan ini lahan untuk masjid. Jelas, soreh perkataan jadi masjid. Ya, kalau dia mengatakan wakafkan lahan ini, tanah ini masjid, maka soreh itu menjadi masjid. Tapi kalau dia mengatakan kuwakafkan lahan ini tempat sholat, itu mengandung dua kemungkinan. Ima dia jadi musola, tempat sholat baik, bisa jadi menjadi masjid. Terus bagaimana berikutnya? Tergantung niat yang mewakafkan. Karena ini kalimatnya bukan sorry, tapi kinayah. Kalau kinayah itu tergantung niat. Ya, jadi kinayah itu bukan dalam bab tolak baik. Ya, jadi kalau mengatakan ku wakafkan lahan ini masjid, maka otomatis jadi masjid. Tapi kalau ku wakafkan lahan ini untuk sholat, itu dua kemungkinan maknanya. Kemungkinan masjid, kemungkinan musola tempat sholat baik. Tapi kalau dalam hatinya, oh tidaklah maksud aku tuh, cak masjid tuh lah, azan 5 waktu, ya cak masjid tuh lah, ya biar ada sholat 5 waktu, azan 5 waktu untuk sholat setiap 5 waktu. Ya, jadi maksud dia apa? Maksud dia mengucapkan jadikan musola, tapi niatnya sama seperti masjid, maka hukum masjid. Masjid. Nah, tapi kalau dia nyata mengatakan aku wakafkan lahan ini untuk tempat sholat baik. Untuk tempat sholat baik. Ya basinglah untuk sholat, pokoknya siapa nak sholat boleh. Nak azan 5 waktu boleh, nak tidak juga tidak apa-apa. Tempat sholat. Tempat sholat itu maka hukumnya bukan hukum masjid. Kalau wakaf
mengatakan menjadikan tempat sholat baik bukan hukum masjid, maka tak kata i'tikaf di situ. Tak kata i'tikaf di situ. Karena i'tikaf di masjid. Nah, kecuali yang perkataan kedua tadi, dia mengucapkan musola tapi niat dia masjid, maka hukum masjid. Ya, karena berbeda kalau kita anggap itu masjid, maka hukum masjid, kalau kita anggap itu masjid, maka ada ketentuan-ketentuan bagi masjid, hukum-hukum tersendiri. Tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh masuk kalau berhadas, hadas besar. Kalau musola boleh. Kalau masjid ada tahiyatul masjid. Kalau musola ada kata tahiyatul musola. Ya, saya paham ya? Nah, namun kadang-kadang ada wong sholat di musola, dia itikaf di musola. Sholat sunnah tahiyatul masjid atau di musola, dia mengira musola sama seperti hukum masjid. Oh, memang ada ulama mutaakhirin. Ulama belakangan ini ada, mereka menyamakan masjid dengan musola. Tapi kalau yang ulama-ulama mutaqaddimin seperti yang Anda baca fatwanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ithad Sadatul Muttaqin, di situ jelaskan farqu bainal masjid wal musola. Nah, singkat di situ dikatakan musola laisa ka hukmil masjid. Hukum musola bukan seperti hukum masjid. Ya, nah, tapi sebagian mutaakhirin mereka menyamakan musola dengan masjid. Ada sebagian, kenapa mereka beranggapan karena musola yang dulu yang dimaksud ulama mutaqaddimin bukan seperti musola yang ada saat ini. Ya, musola yang dimaksud ulama mutaqaddimin itu memang musola itu biasa dipakai momen-momen tertentu baik. Bukan 5 waktu. Seperti momen tertentu apa? Salat Id. Oh, kami di sana. Makanya hadis salat Id itu apa? Musola atau masjid? Musola. Ya, hadis salat Id itu musola. Karena umumnya musola dipakai seperti itu, tempat umum tertentu baik karena dia besar mungkin. Nah, beralasan yang musola sama seperti masjid karena apa? Karena musola saat ini memang sudah sama seperti masjid, kata mereka yang menyamakan musola dengan masjid. Karena fungsinya bukan seperti dulu lagi. Kalau dulu musola dipakai tempat-tempat momen-momen tertentu baik, sekarang ini fungsi musola hampir sudah sama seperti masjid, maka kata mereka sama hukumnya seperti masjid, hanya saja uang tadi mungkin karena kecil lahan mengatakan musola. Kalau kita tak tahu hukum, jeng olahan kecil bikin masjid tak lemak pikirnya. Nah, salat Jumat gak muat, akhirnya apa? Diwakafkan musola, tapi dalam hatinya apa? Samakan fungsinya seperti masjid. Itu kata mereka yang mutaakhirin. Makanya sebagian ada yang iktikaf di musola. Jelas ya? Tapi ya, intinya iktikaf itu di masjid. Ya. Di musola tidak boleh. Kecuali mereka yang beranggapan musola hukumnya sama seperti masjid, maka itu boleh, tetap namanya tahiyatul masjid bukan tahiyatul musola. Paham ya? Jelas ya? Nah, itu iktikaf. Tapi selain itu di kamar, di rumah tidak boleh. Tidak boleh ya. Min sahsin maksud, dari seseorang yang khusus. Iktikaf itu sahnya ya wong muslim. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau perempuan suci dari haid ya, atau kalau langsung sudah balik juga. Sudah balik itu baru iktikaf. Biniyatin, dengan niat. Jangan lupa. Ya, kalau tidak kata niat nih sama dengan masuk biasa. Jangan masuk ya, biasa. Niatnya apa? Seperti biasa udah Indonesia. Aku niat iktikaf di masjid ini selama aku ada berada di sini cukup. Aku niat iktikaf di masjid ini selama aku berada di dalam masjid ini. Jadi selama dia di situ terhitung iktikaf terus. Kalau dalam bahasa Arabnya apa? Nawaitul iktikafa madumtu fi hadzal masjid. Ya. Nah, tapi kalau iktikaf itu yang wajib seperti nazar, ya, kan kadang-kadang ada wong nazar. Kalau aku mendapatkan awal bulan ya, dapat duit sekian, aku nazar nak iktikaf. Ya, kalau nazar jadi apa? Wajib. Kalau wajib berarti ada fardunya. Nawaitul iktikaf fardhon lillahi, nawaitul iktikafa madumtu ana fi masjid fardhon lillahi ta'ala. Kalau dinazarkan itu nih, itu niatnya. Ya, saya bahasa Indonesia jadi tidak acak bahasa Indonesia ya, tidak acak bahasa Arab, baca bahasa Indonesia ya. Jadi jelas ya. Nah, itu masalah ini iktikaf ya. Sekarang arkanul iktikaf, rukun-rukun iktikaf. Rukun-rukun iktikaf. Pertama mu'takif, wong yang iktikaf ya harus ada. Ya, wong yang iktikaf harus ada ya. Yang kedua mu'takafi,
mu'takifu fi. Ya. Yaitu ya tempat, tempat tadi ya. Mu'takaf, ya, mu'takafu fi, ya, tempat i'tikafnya. Jelas ya. Tadi Mahjid sudah menjelaskan ya, panjang lebar ya. Yang ketiga walubsu. Ada nama kata menetap. Walaupun minimal seukuran tomak nina solat. Masuk nawaitu i'tikaf lillahi ta'ala. Dengan dapat pahala. Tapi nawaitu i'tikaf lillahi ta'ala, maju metu ke depan sana. Ya bukan lubsu namanya. Ya, lubsu itu dikatakan lubsu itu minimal masuk pintu depan, keluar pintu depan lagi, itu sudah lubsu. Itu sudah menetap. Cukup berarti itu niat i'tikaf, masuk. Aku niat i'tikaf lillahi ta'ala. Balik lagi dia metu. Itu sudah dianggap lubsu. Anggap lubsu. Tapi ingat ya, seukuran tomak nina tapi minimal ya. Ya lebih dari tomak nina itu ya. Nah, tapi kalau aku niat i'tikaf lewat jalan metu lewat belakang, itu bukan lubsu namanya, berjalan. Itu namanya berjalan. Ya, lewat namanya. Jadi harus apa? Ada lubsunya. Wan niyatu sama. Tadi ada niat ya. Kalau cuman apa kalau niat apa bedanya kalau nazarnya wajib, ya harus ada fardunya ya. Mubtilatul i'tikaf, perkara yang batalkan i'tikaf ya. Ada berapa? Sab'ah. Ada tuh 7. Yang pertama junun, gila batal i'tikaf karena batal niat ya. Batal ya kalau dia gila. Wal irma, pingsan ya. Pingsan batal ya. Itu kalau sengaja ya, batal ya. Kalau tidak sengaja, nah sini lakin la yuhsabu zamanul junun law baqiya mu'takif fil masjid ya. Jadi kalau igma sengaja batal ya. Wa syukru, apa syukru? Mabok. Ya, mabok ukurnya batal ya. Kalau dengan perkara yang haram tapi kalau perkara yang haram dan disengaja ya. Kalau tidak ya tidak ya. Pening balik mabok muntah-muntah. Muntah-muntah mabok hilang akal. Ya sudah. Wuduk lagi, masuklah lagi. Ya. Wal haidu haid. Batal, wajib keluar bahkan. Wajib keluar ya. Warida murtad, sama, murtad. Wal janabatul lati tafturus shaim. Ya. Junub laki-laki. Junub allati tuftirus shaim, yang membatalkan orang yang berpuasa. Seperti apa? Kalau batal puasanya, uang yang janabah, ya kalau sengaja mengeluarkan sperma. Batalkan puasanya, batal juga i'tikafnya kalau sengaja di masjid. Nauzubillah ya, tempat lain lah ya. Tapi kalau misalkan tertidur i'tikaf, kan tidur kan, duduk. Kan duduk kan tak batal wudu. Ya, tidur duduk kan tak batal wudu. I'tikaf dia. Mimpi janabah. Ya wajib keluar, wajib mandi. Batal i'tikafnya? Tidak batal. Tidak batal karena itu tidak batalkan puasa ya. Wal khuruj minal masjid bila uzrin, yang batalkan juga keluar dari masjid tanpa uzur. Kalau uzur tidak batal. Keluar dari masjid kenapa? Nak wuduk lagi tidak apa-apa. Keluar dari masjid kenapa? Nak buang hadas tidak batal. Tapi kalau tanpa uzur keluar, ngapa nak keluar itu? Nak balik nak ngapo? Kati uzur iseng-iseng bae ngambil HP. Lain HP tidak uzur. Tidak uzur. Jelas ya? Itu tidak termasuk uzur. Atau misalkan keluar dari masjid cuma nak makan baik, karena makan di masjid kan, ya itu masuk uzur, itu boleh. Tapi kalau tanpa uzur dia keluar, maka batal i'tikafnya. Ketika nak i'tikaf lagi, masuk lagi, penuhin dulu syaratnya lagi dan niat lagi. Selesai ya? Wallahu a'lam bishawab.